gara-gara ada oknum yang cukai mahal, jadi barang yang ilegal jadi ilegal biar masuk, jadi untuk UMKM. Oh, Pak Maman bilang gitu? Iya. Kenapa nggak lapor saya? Kenapa lapornya sama Anda? Kalau menurut saya beresin sebelah mana barangnya, ini pemainnya siapa, nanti kita beresin. Saya sedang lihatkan lagi ke SPI untuk melis atau memperbaiki kerjanya. Jadi kenapa kita list pemain-pemainnya siapa aja sih? Kita tahu. Dan nanti juga yang jalur hijau akan kita random. Jadi apalagi kalau dapat pamaman masalah seperti itu, kasih tahu saya, jangan kasih tahu Anda. Saya beresin gitu. Kalau kasih tahu dia ya. Iya. Pak, tadi soal di mana berjaga tadi di ruang situ akan diarahkan mana nanti pada itu uang apa? Kita masih investigasi juga apa datanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu. Saya yakin mereka tahu. Jadi kan naruh uang di deposito dapat bunga. Saya nggak tahu itu uang lembaga di bawah pemerintah atau yang lain. Saya biasanya setahu saya sih bank kan kasih kode yang clear, kalau uang pemerintah ya uang pemerintah. Saya kan periksa. Tapi itu kodenya kode apa, Pak? Kode uang pemerintah. Pak, tadi yang mau diinvestigasi itu yang mana, Pak? Yang uang pemerintah dan sebagian uang di BI itu sebenarnya masih nggak jelas. Tapi yang diberjangka aja atau gimana? Semuanya. Ada kecurigaan nggak, Pak? Ada ketika mereka main Itu ada di bank mana aja? banyak Ibarat semua apa? Ibarat. Tapi saya akan investigasi lagi itu uang apa sebenarnya. Dari dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat itu bisa aja mungkin PDP apa-apa harus terpisah kan. Saya akan cek itu uang apa. Kalau besar kalau ditaruh di deposito seperti itu kan saya nggak tahu. Karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dibandingkan rendah dibanding bunga yang saya bayar untuk obligasi pasti di bawah itu. Jadi saya rugi kalau dapat itu, saya cek itu. Pak Luhut tadi minta guyuran dana ke INA buat tanggapan lewat sal, Pak. yang kayak duit sal ditaruh di INA, Pak, penempatan yang di Himbara kalau di SWF ya kayak sal ditaruh di INA, Pak. Disebut ada leverage. INA mau leverage. Ya, ngomongin kita. Saya lihat hubungannya mau menghapus apa proposal. Saya sih belum lihat sampai sekarang. Saya kan di INA tapi INA-nya belum menghapus. Pak Luhut ada opini untuk komitmen naruh mungkin masukan yang bagus, tapi saya akan lihat INA juga ini masih banyak penganggur juga, kamera dan INA juga sebenarnya banyak uang yang belum dioptimalkan juga. Kalau saya kasih itu makin banyak nganggur. Kalau dia cuma main untuk bunga ditaruh di obligasi atau deposito aja buat apa? Tapi kalau saya lihat, makanya sih mereka belum minta itu. Saya soalnya baru rapat 2 minggu lalu dengan mereka. Pak, kabarnya sedang ada peraturan buat menghapus kehidupan ini atau di mana yang sebenarnya itu bukan menghapus dari itu kan dari usulan dari Menteri Arab atau PKP baru saja PKP katanya ada demand yang dari sekian ratus ribu orang nggak bisa masuk karena mereka masih di blacklist karena punya pinjaman yang lebih baik. Kalau dianggap macet akan bicara yang di 1 juta nanti didiskusikan apakah itu bisa dihapuskan, tapi dengan kata Pak Ara sih pengembangnya mau bayar itu. Kalau itu membayar ya udah nggak apa-apa, bisa dihapus. itu sama Sepertinya semua kredit yang di bawah 1 juta. nanti skemanya seperti apa? Habis dihapus ya biasa lah. Enggak, itu katanya membayar terus pengembangnya aja bayar paling berapa miliar. Tapi kan bisa pengembangnya katanya bisa Pak. Kata Pak Arab, even pengembangnya mau bayarin. Saya nggak tahu, saya akan investigasi betul. Bener nggak ya, seperti itu klaim seperti itu betul apa enggak? Kalau betul kan gampang, ya udah bayar selesai. Tapi terakhir mau ada omongan dari pemerintah Belum, Senin baru saya minta laporan dari Kepala Tapera. Kamis minggu depan saya ketemu dengan koordinator untuk melihat sebenarnya seperti apa. Tapi itu tergantung dari temuan residen. Sebenarnya betul nggak seperti itu yang disebutkan bahwa ada ratusan ribu orang siap untuk pinjam, tapi terkendala karena punya rekod
duit macet yang di bawah 1 juta. Pak, kemarin di APBN kita dibilangnya kan BGN, Kementerian Pekerjaan Umum sama Kementerian Pertanian kan anggarannya paling rendah Pak serapannya. Nah itu untuk sampai akhir Oktober ini yang dibilang realokasi anggaran, apakah bisa dibilang 3 kementerian lembaga itu yang akan jadi target ya Pak ya, realokasi anggaran, atau mungkin ada kementerian lembaga lain? Enggak, saya nggak targetin, saya justru targetin mereka supaya nyerap. Karena gini, ini kan masih ada 2 minggu kan, kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum bisa nyerap juga dan plan yang nggak terlalu clear, bukan saya potong, saya estimasi bahwa mereka harus nyerap juga. Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain, atau saya kurangin utang, atau saya pakai bayar utang. Pak, dana BGN kan 70 triliun kan sudah pasti katanya nggak bisa terserap. Yang bilang siapa? Kepala BGN Pak. Oh, dia bilang tadi? Iya. Udah ngaku dia? Ya, itu sudah ada rencana untuk program. Berapa dia bilang? 4 triliun yang sudah dikasih. Oh, yang dibalingin. Iya, cadangan Pak. Itu sih, sebetulnya nggak ada uangnya. Berarti uangnya sebenarnya belum dikasih ya Pak? Dia pernah ngajuin anggaran, belum kita anggarin, terus dibalikin. Jadi kayaknya disiapkan sama Prabowo Pak itu 100 triliun itu, berarti belum ada. Berarti bentuknya cuma anggaran ya Pak? Belum. Maksudnya Belum belum dianggarkan. Setahu saya belum dianggarkan. Jadi semua Kalau yang 28 sisanya Pak? Yang mau saya kejar malah mereka kan dianggarkan 71 triliun nih tahun ini, yang sudah ada itu serap apa enggak? Kan baru 30% sekarang yang serap sampai data yang saya punya. Mau ditempatin kemana Pak? Pindahin kemana dananya Pak? Belum tahu, nanti kita pikir. Pak,